فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ya yang hadis. Berarti apa? 151. Baik. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amma shalah fa sya'nuha fi tafrihil qalb wa taqwiyatih. Adapun tentang salat, setelah menyebutkan apa itu salatnya Khubayb ibnu Adi radhiyallahu an sebelum dibunuh, maka nilainya adalah sya'an, yaitu urusan salat di sini apa? Yaitu untuk menenteramkan hati dan menguatkan hati, wa syarhih, dan melapangkan hati. Ataukah ini maksudnya umum, yaitu di antara hikmah salat secara umum. Wa betihajih, dan menyebabkan hati menjadi ceria. Ya, orang yang malas salat lama-lama hatinya akan jadi kering, kerontang, meranggas, lama-lama bunuh diri boleh jadi. Tidak mendapatkan ketentraman. Wa ladzatih, dan kelezatannya, akbaru sya'an, nilainya adalah paling besar. Makanya disimpulkan dengan apa? Firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Di dalamnya ada berbagai jenis pertolongan. Dan juga apa? Irohah, seperti dalam hadis. Dan juga masuk dalam apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir pada Allah hati itu menjadi tentram. Dan jelas sholat ini bagian dari zikir. Wa fiha min ittisalil qalbi war ruhi billah, di dalamnya ada hubungan antara hati dan ruh, nyawa dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kata murid beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, as-shalah silatun bainar rabbi wa abdi. Salat adalah hubungan antara Allah dengan hambanya. Wa qurbih, kedekatan, terutama ketika sujud. Betul-betul apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat adalah ketika sujud, maka disuruh memperbanyak doa di situ karena paling dekat dengan Allah. Wa tana'umi bi dzikrih, bernikmat-nikmat dengan menyebut Allah. Kalau bernikmat-nikmat dengan menyebut selain Allah, itu jiwa hanya akan tersiksa. Tapi kalau menyebut Allah, dia jadi tentram. Wali betihaji bimunajatih, dan ceria dengan sebab munajat, berbisik-bisik dengan Allah. Pertolongan akan selalu datang, bantuan dan seterusnya, taufik. Mengingat orang lain belum tentu ingat kita. Kalaupun ingat, belum tentu membantu kita. Sebagaimana kata para ulama, apa itu? At-tarikh khairu syahid. Sejarah itu adalah bukti yang terbaik. Kalau kita mengharapkan Allah, Allah menolong kita. Kalau mengharapkan manusia, seringkali manusia akan mengkhianati kita di waktu diperlukan, ketika diperlukan. Wal wuqufi baina yadayhi, berdiri di hadapan Allah sehingga menjadi ceria. Di akhirat saja, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah ceria, wajah-wajah cerah, cemerlang. Di antara sebabnya apa? Karena sedang melihat kepada Rabb-nya. Nah, di dunia kita tak mampu melihat Allah, tetapi kita kalau berzikir, sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Ta'ala, maka menjadi ceria juga, menjadi diberkahi. Wastimali jami'il badani wa quwwahu wa alatihi fi ubudiyatih, mempergunakan seluruh badan dan kekuatan-kekuatannya serta alat-alatnya di dalam peribadatan kepada Allah. Iya, tak ada yang menganggur istilahnya ya. Semuanya aktif di dalam sholat itu. Anggota badan kita, zahir batin juga. Wa i'ta'i kulli udwin hadzahu minha, memberikan setiap anggota badan bagian keuntungan dia dari sholat. Setiap anggota badan mendapatkan keuntungan, bahkan dari sisi kesehatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, manfaat dari sisi kesehatan, dari apa? Awal sampai akhirnya. Yang kemudian pada tahun ini disebutkan oleh sebagian dokter, terbukti begini-begini. Dokter dunia selalu terlambat. Tapi alhamdulillah kita
beriman kepada syariat. Sama saja kita tahu hikmah atau tidak, pasti ada hikmah yang besar. Washtighalihi anit ta'alluqi bil khalq, dan tersibukkannya dia dari ketergantungan dengan makhluk. Ya, dia sekarang sedang bergantung pada pencipta, apalagi yang dia perlukan. Nabi ketika kesulitan, beliau mendekat kepada Allah dengan cara sholat. Setelah itu seluruh urusan beliau jadi mudah dan diberkahi. Wa mulabasatihim, tersibukkan dari pergaulan dengan mereka. Bergaul dengan mereka itu disyariatkan, tetapi bergaul dengan Allah tentunya lebih beruntung lagi kita, lebih disyariatkan. Salam atau marhaban. Wa muhawaratihim, perdebatan dengan mereka. Baik, kalau kita membaca Al-Fatihah, kita dialog dengan Allah dan Allah menyambut, memberi pahala dan mengabulkan doa. Tapi kalau kita debat dengan manusia, memang apa? Terkadang membuat letih, terkadang membuat penat, terkadang timbul syubhat, terkadang timbul dendam, bahkan kadang dengan teman sendiri ketika sedang bercanda, tahu-tahu malah salah bicara, akhirnya timbul dendam dan seterusnya. Karena apa? Kita tidak maksum, setan ada di sekeliling kita menyebabkan salah bicara atau apa. Wanjidha biquwa qalbihi wa jawarihi ila rabbihi wa fatirih, yaitu tercabutnya kekuatan-kekuatan, tertariknya kekuatan-kekuatan hati dan anggota badan dia menuju kepada Rabb-nya dan penciptanya, sehingga semakin diberkahi. Semakin rajin sholat itu kekuatan badan semakin diberkahi. Wa rahatihi min aduwih halatas sholah, dia menjadi tentram dari musuhnya ketika sedang sholat. Kalau sholatnya sesuai dengan sholatnya Nabi, betul-betul tentram, hatinya tidak sibuk dengan musuh. Dan ini yang membuat musuh menjadi semakin semakin bengang. Kita membuat mereka sibuk, tapi mereka masih sempat sholat juga. Bahkan sholat khauf, masih sempat sholat. Mukmin memang lain keadaannya. Orang kafir serba pening. Mukmin tetap tentram waktu sholat. Walaupun sholatnya diberi keringanan tentunya, tidak seperti sholat yang biasa. Diberi keringanan, bahkan boleh sambil berperang, berzikir seperti dalam perang Tustar. Para sahabat sholat sambil berperang, berzikir. Tetap jiwa mereka itu tidak putus dari Allah Ta'ala. Memang mereka lain dengan yang bukan sahabat. Ma sarat bihi min akbaril adwiyati wal mufarrijat, yang mana dengan sholat itu menjadi termasuk obat terbesar dan mufarrihat, dan penggembira yang terbesar. Tak perlu khamar, tak perlu musik-musik atau nyanyian. Penggembira itu ada di dalam sholat. Kalaupun misalkan bukan dalam situasi sholat, baca Quran, jiwa akan jadi tentram, bergembira. Wal aghdhiyah, termasuk gizi, yaitu gizi, bahan makanan, tapi makanan rohani yang terbesar. Allati la tulaimu illa al-qulubas shahihah, yang mana ini tidak akan sesuai kecuali untuk hati-hati yang sehat. Makanannya lain. Makanan kita dengan makanan orang-orang yang badannya sasa mungkin lain, yang memang kerjaannya itu jadi binaragawan. Makanan mukmin dengan makanan orang yang bukan mukmin juga lain. Masing-masing sesuai dengan keadaannya. Wa amma al-qulubul alilah, adapun hati-hati yang sakit, fahiya kal abdan la tunasibuha illal aghdhiyatul fadilah, maka dia itu bagaikan badan, tidak akan sesuai untuknya kecuali obat-obat yang utama. Obat biasa mungkin tak sesuai, perlu obat yang lebih. Dan tak ada obat yang lebih baik daripada Al-Quran, sholat, zikir, dan yang seperti itu. Selesai dari Zadul Ma'ad. Al-faidatul rabi'atu wal ishrun, faidah yang ke-24, at-ta'hilu litahammuli a'ba'il hayah, yaitu musibah itu menyebabkan orangnya menjadi muta'ahil, yaitu menjadi semakin pakar, menjadi semakin berpengalaman karena ditempa berbagai kesulitan dan cabaran untuk memikul beban-beban kehidupan. Iya, beda dengan orang yang selalu dimanjakan. Mungkin anak orang kaya, orang bilioner, tak pernah dia mengalami kelaparan, tak pernah mengalami kehausan, tak pernah tidur di atas apa istilahnya itu, tikar. Mungkin
ada cabaran sedikit aja sudah tak kuat. Baik. Wa tajalludilaha, dan siap untuk menghadapi itu semua. Tajallud, menghadapi dengan kuat. Sudah biasa fakir, kalau dia kaya tak masalah, bahkan bersyukur. Tapi kalau tak pernah jadi orang fakir, tahu-tahu jatuh miskin, mungkin kata para dokter istilahnya apa itu, post power syndrome. Sudah nanti jadi gila itu, boleh bunuh diri, boleh minum khamr dan seterusnya. Akhirnya jadi makin rusak. Tapi kalau sudah biasa terkena cabaran, ini dia kuat. Seperti orang yang biasa berolahraga, tahu-tahu diajak naik gunung oleh temannya, boleh, dah biasa. Yang tak pernah olahraga naik gunung, sudah lenguh-lenguh semua. Itu biasa. Wa min adillati dzalik, termasuk dari dalil yang menunjukkan ini adalah ibtila'ullahi subhanahu wa ta'ala rusulah. Cabaran yang diberikan, ujian yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para rasulnya. Termasuk yang paling banyak dicabar siapa? Nabi Musa. Sebelum lahir pun dicabar ya. Ketika baru lahir pun dicabar, sudah dijauhkan dari ibunya karena situasi yang memaksa demikian oleh ibunya, untuk ibunya. Sepanjang hidupnya dicabar terus Nabi Musa. Sehingga memang layak untuk termasuk dari ulul azmi. Nomor 3 terbaik kan Nabi Musa ya. Wa kadzalika kullu man sara ala nahjihim. Demikian pula setiap orang yang berjalan di atas manhaj, di atas jalan agama mereka. Sudah biasa dicabar, maka dia tidak pening dengan itu. Wa qad qala Waraqah bin Naufal radhiyallahu an. Wah, beliau memilih Waraqah memang sahabat. Memang ada dalam Al-Isabah, ada dalam Usdul Ghabah, ada dalam Isti'ab. Biografi para sahabat, Naufal, Waraqah bin Naufal masuk di situ. Walaupun khilaf, tapi yang rajih demikian kan. Beriman dalam keadaan Nabi Muhammad sudah dapat wahyu, walaupun belum jadi rasul, tapi sudah jadi nabi. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda man talaqat bihi ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ucapan Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha membawanya ila bni ammiha, pergi menuju ke anak dari pakciknya itu, yaitu Waraqah. Wa akhbarahu bima ra'a, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepadanya tentang apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah bin Naufal radhiyallahu an, hadzan namus alladzi unzila ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Inilah namus yang diturunkan kepada Musa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Waraqah ini Nasrani, tapi tetap nabi terbesar Bani Israel adalah apa? Nabi Musa. Maka beliau yang disebut. Ya laitani fiha jada'a. Aduhai, seandainya saya ini masih muda perkasa di masa itu, di masa yang engkau akan menghadapinya itu. Ya laitani akunu hayya hina yukhrijuka qaumuk. Aduhai, seandainya saya itu masih hidup tatkala kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu dari Makkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Rasulullah bertanya, apakah mereka memang akan mengeluarkan saya? Qala Waraqah na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa, yaitu syariat, kecuali dia akan dimusuhi. Ya, man jahula syai'an, ada orang yang tidak tahu sesuatu, dia akan cenderung memusuhi sesuatu itu. Kaumnya belum pernah mendapatkan peringatan, maka mereka pun memusuhi peringatan tersebut. Wa iyudrikni yaumuka angsurka nasran mu'azzara. Apabila harimu itu, hari cabaran itu mendapatiku, saya pasti akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang teguh. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.